Oke Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Ciwol Dragons. Di kesempatan kali ini aku sedang bersama si CB. Kebetulan udah di upgrade ke strukan ya, dan kemudian di power up juga, sehingga dia itu tertemu di 240. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai kelebihan dan kekurangan motor yang udah di stroke up dan power up, aliasnya udah tambah cc gitu ya. Eh, Kelebihan dan kekurangannya itu apa aja, karena mungkin buat Mas Bro yang masih penasaran seperti saya dulu, mengenai upgradean, pengen ditambah cc lah, pengen ditambah itulah, pengen kayak gini lah, pengen kayak gitulah, dan sekarang udah kesampaian STD 100 cc, dan sekarang udah bengkak di 240 dengan stroke di 7 cm, dan kemudian untuk bor kurang lebih 66 mm. Nah, tertemunya kurang lebih di 240-an gitu. Bulat di 250. Itu kalau dibulat-bulatkan ya. Kalau yang real itu 240 nih Mas Ronro, dengan warna Caltech ya. Terus kita ingin membahas mengenai kekurangan dan kelebihannya, karena ini udah dicoba juga sejauh kurang lebih 40 kilometer kurang lebihnya gitu ya, karena dari Kaunganten sampai Sidarja bolak-balik non trouble gitu Mas Bro. Setelah dirakit dan beberapa hari dipakai untuk OTW dari Kaunganten sini aja, buat muter-muter, buat belanja ke bengkel dan lain sebagainya, paling trouble-nya itu keiritan ya. Jadi dia itu keiritan. Kalau keiritan itu dia kenapa Bang? Kalau keiritan itu dia bisa mati sendiri, tiba-tiba mati sendiri, dan kemudian setelah itu susah. Itu kalau keiritan ya. Ini memakai karburator kurang lebih PE ataupun PWK 34 Mas Bro. Nah, kurang lebih seperti itu 34. Jadi itu bagaimana caranya melihat keiritan atau mungkin pas. Nah, itu lihat saja dari warna businya nih Mas Bro. Kalau warna businya itu Mas Bro itu putih ataupun ngiklik putih gitu ya, pucat, nah itu berarti sangat pure bensin ataupun pure pertamax. Jadi terlalu irit, dan nanti efeknya seperti itu. Mati ataupun berebut tiba-tiba mati ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian mesin kasar ya. Nah, tapi kalau keiritan di motor Grand Supra kan nggak begitu kelihatan banget, paling cuman di awalnya aja hidupnya susah, kalau udah panas sih udah ngejreng aja. Tapi kalau di motor bor apaan seperti itu agak kasar ya. Dan ini udah dicoba sejauh 40 kilometer, dan aku baru bisa merasakan seperti apa kelebihannya, seperti apa kekurangannya gitu ya. Nah, kita bicara mengenai dari sisi apanya dulu nih Mas Bro, dari sisi kekurangan atau kelebihan. Nah, kita itu berbicara mengenai dari sisi kekurangannya dulu. Kita berbicara dari sisi kekurangannya dulu, karena kekurangan itu yang paling kok semplak, semplak kursinya, semplak bos. Bentar, pecah. Oh ya wis, nggak apa-apa, pecahin aja. Agak di pinggir ya duduknya. Jadi kita ingin membicarakan kekurangannya dulu, karena kekurangannya itu lebih asik untuk dibahas daripada kelebihannya gitu ya Mas Bro. Biasanya kalau yang orang-orang cari itu kan mengenai kekurangan ataupun maaf, biasanya kalau yang orang cari itu kan biasanya kejelekan seseorang. Nah, kita itu bahas mengenai kekurangannya dulu. Oke, seperti apa kekurangannya? Yang pertama ya, pertama ini loh. Yang pertama jelas kelihatan gitu ya Mas Bro. Pertama jelas kelihatan itu adalah kalau motor strokan ataupun bore up itu dislah itu keras. Nah, dislah keras itu dianya itu kemudian agak hidupnya kurang mudah ya. Dia itu tergantung settingannya sih sebenarnya sih. Kalau kalau semisal hidupnya susah ya, kayak lu bukan deh. Bukan, maksudnya kalau hidupnya susah, kalau apa gitu, itu butuh setting sih sebenarnya. Kalau semisal di selah keras ketika dikunci kontak on, itu berarti pengapiannya tuh terlalu maju ya. Kalau ini kebetulan 2020 derajat sebelum time A, dan udah nembak beberapa kali, kalau di selah itu pun susah. Nah, udah ada tumbalnya juga satu selah, dan beberapa selah yang lain itu jelas.
Jadi beli selah baru yang kayak-kayan sih, yang bukan yang biasa. Nah itu sering semplak. Dan anehnya lagi, ini aku punya barang buktinya nih. Selahnya itu semplak mas bro. Sebentar aku ambilin. Nah ini Mas Bro, ini adalah apa namanya? Kalau apa ya bahasa itu, kalau bahasa Jawanya apa ya? Tumbal. Mistis banget ya. Ini tumbal, ini selah baru tapi yang kawe-kawean sempal dia Mas Bro tuh di ujung sini. Untungnya sempalnya nggak di sini ya. Ada nih pengalaman dari temen aku, dia itu tuang bubut ya. Jadi katanya itu sempalnya di sini ngenain si kakinya ataupun si apa namanya kaki bawah lah buat ngeselah sini. Nah sini, nah itu kena ini besinya udah garis seret kayak di peso gitu lah orang di sini sempal pada saat ngeselah ininya balik ke atas kakinya ke bawah ya udah seret gitu kayak diparut kan kayak pakai peso gitu ya udah melantah-melantah lah ini untung. Sempalnya itu di sini masih ada untungnya itu kalau orang Indonesia bilang. Nah pertama dia itu ini kan aslinya lurus sih Mas Bro. Ini kalau setelah CB100 yang model bak koplingnya gede itu Mas Bro, dia itu memakai selah yang model ginian. Dan ini tadinya itu lurus dari sini itu lurus ke sini. Nah pertamanya yang jadi pertama itu mengkelung ataupun melepas ataupun condong ke sini dulu kan ini selahnya ke sini jeder. Nah kalau dari posisi sobat mungkin seperti ini jeder gitu ya kan biasa nyelentik ataupun nembak diet. Nah otomatis ini diserahin tuh agak condong ke sini lama-lama patah ininya Mas Bro. Itu adalah kronologinya ya. Kemudian ini juga udah dililas di bagian sini nih tuh jelas apa enggak? Ups, nah ya ini dilas ini tuh muter dilas semua jadi ini nggak bisa dibalikin gitu. Yang satu itu yang dipakai juga sama dia itu memakai selah opo yang kayak ulat ya kayak ular itu gol ular gitu ya. Nah kalau pakai selah ini nggak bisa karena dia itu memakai blok yang gede. Sebenarnya kalau selah kayak gini bagus, tendangannya masih bisa diminimalisir karena tangkainya itu lebih panjang tuh ya. Udahlah pakai selah kayak gini aja besok. Itu udah memakan korban selah satu itu sangat menakutkan sih kalau menurut pribadi saya ya. Jadi yang pertama itu selahnya keras ya, jadi kadang nembak ya, kadang nembaknya itu tergantung settingan si pengapiannya itu tadi Mas Bro. Yang pertama keras nembak, terus yang kedua apa Bang kekurangannya? Yang kedua itu apa ya? Setelah aku cari-cari ya. Oke, kekurangan yang lainnya yang sekiranya yang kecil-kecil menurut benda-benda itu ndak ada ya maksudnya. Tapi yang satu ini sangat berarti banget. Dua kekurangan ini udah mewakili ya. Yang tadi keras dan yang kedua itu adalah kurang mantapnya di sektor perhatian. Waduh, ini bahasanya susah dicerna Bang. Maksudnya itu kurang klop di hati ya. Karena kalau motor garapan kayak gini kan motor garapan kayak gini biasanya itu apa ya di stroke gitu Mas Bro, di stroke kemudian apa lagi klepnya dibikin agak gedean gitu kan. Nah dengan pengelasan di bagian tempat klep itu, nah yang namanya pengelasan itu kan kadang-kadang kan apa ya Mas Bro, nggak full padat terus kencang kemudian presisi. Kemudian apalagi durability-nya gitu ya Mas Bro ya. Nah dari terutama yang aku masalah komplain kan itu di bagian headnya. Wah ini kok mainnya keras. Oke, yang aku nggak cocok itu di bagian headnya gitu Mas Bro. Di bagian headnya itu dia kan udah digarap tuh apa namanya udah digarap seperti sudut, kemudian klepnya juga, kemudian di situ ada pair klep yang keras untuk menunjang sebuah performa ya. Dan kemudian apalagi aku tadi bahas mengenai kepresisian karena kalau pabrikan itu emang udah dituang dari pabrik, udah bentuk buta gitu ya, bentuk buta
Dia itu dikasih buat tempat klep, dan itu kalau pabrikan itu kenceng ya. Kalau pabrikan kenceng karena baru satu kali tuang terus dibor buat tempat klep. Nah sementara kalau udah garapan gini, ya itu kan dikasih umpan karena untuk apa, tempat baru buat si klep tersebut. Biasanya kalau klep kecil itu kan sudutnya kayak gini nih Mas Bro. Nah kalau dia itu klepnya udah gede, dia itu sudutnya semakin agak berdiri. Nah seperti ini karena si daun daripada klepnya itu dia itu kan gede, makanya di kesiniin. Tadinya seperti ini jadi seperti ini. Nah itu butuh penyesuaian tempat si batang klepnya itu. Nah aku kurang klopnya itu di situ aja Mas Bro. Seperti mungkin tempat bos klepnya itu kurang kenceng. Kemudian apalagi mungkin dari pernya itu terlalu keras. Kemudian apa namanya, jadi beban daripada noken as itu terasa banget sampai berasa di kickstarternya. Jadi yang namanya klep keras itu berimbas ke beban daripada mesin tersebut, dan juga pada saat kita starter ataupun engkol itu terasa beratnya untuk sebuah per klep yang digunakan di motor garapan ini ya Mas Bro. Jadi yang namanya klep lebar itu harus diimbangi dengan per klep racing. Nah itu mendeba berat ya. Jadi di situ aku kurang klop aja. Jadi dua itu aja udah mewakili. Kalau masalah panas dan lain-lain itu wajar. Kalau GL series enggak pakai strukan aja, mesin standar itu udah panas Mas Bro. Apalagi ditambah dengan strukan terus pour up. Makanya di sini ditambahin yang namanya oil cooler punyanya si Sadra FU. Padahal sih kalau ini menurut pribadi aku masih kurang gede untuk oil coolernya. Mungkin bisa pakai VR atau yang lainnya, itu masalah nantilah, itu nggak fokus banget. Yang penting kalau kayak gini, yang penting pompa oli oke, atau barangkali pompa olinya diganti FU biar lebih adem gitu ya, atau mungkin diganti sama si VR untuk oil coolernya biar adem ya. Tapi dua minus tadi ataupun dua tadi itu udah sangat mewakili sekali. Yang pertama itu selahnya berat dan gak semua orang itu bisa pakai. Dan kemudian saya itu kurang tenang di hati karena mengenai perkopan itu tadi yang kurang. Oke Mas Bro, kemudian kita ingin membicarakan mengenai kelebihannya. Nah yang pertama itu kelebihannya jelas powernya meningkat, enak buat geber-geberan Mas Bro. Kebetulan ini settingan noken buat touring, dan saya mencontek di sebuah katalog ataupun daftar daripada WRT buat seperti LSA, durasi noken itu pakai spek BRT mode touring ataupun jalan raya gitu ya. Dan motor ini tuh sangat kontras banget setelah saya geber gitu, dan merasakan sensasinya emang dipikir-pikir mirip kayak Tiger gitu. Nafasnya panjang. Sebenarnya ini sih pakai primer yang 21. Kemudian apalagi final gear 15 sama 30. Jadi di gigi depan 15, belakangnya 30. Primernya depan mesin kruk as pakai si 21 kalau nggak salah, itu punya Mega Pro Primus ya. Itu 21, belum pakai Tiger nih, yang pakai 22 apalagi 23 itu belum. Jadi power itu melimpah layaknya motor Tiger ya. Karena ini udah di 240 tapi karakternya itu mirip kayak Tiger. Kalau motor touring itu Mas Bro, karakternya itu kayak mesin diesel gitu ya. Jadi digas nanti lama-lama dia itu kan apa yang ngisi ya, cara itu nafasnya panjang gitu, ngisi gitu. Nah itu karakter dari touring seperti itu, jadi nafasnya panjang, ngisi terus. Beda sama si spec drag ataupun drag race ataupun road race, itu beda. Kalau karakter daripada noken touring itu seperti itu ya. Nah power meningkat. Kemudian apalagi yang kedua itu apa ya Mas Bro ya,
Sepertinya seperti itu aja. Power meningkat Mas Bro untuk yang paten ya, yang jadi apa namanya, kelebihan paten daripada motor bore up itu power meningkat dan nafas panjang, dengan catatan racikannya itu pas ya. Kadang ada yang kurang pas juga, cc-nya udah gede tapi buat final gear nggak dirubah, itu sangat disayangkan sekali. Oli bocor atau mungkin yang lainnya, atau mungkin hal-hal kecil, atau mungkin hanya sekedar kopling kurang prei atau gimana, itu masalah kecil Mas Bro. Mungkin sobat-sobat udah bisa menanggulangi masalah tersebut ya, tapi dari sisi kelebihan dan kekurangan secara paten itu tadi ya Mas Bro. Aku ulangi sekali lagi, yang pertama di setelah untuk kekurangannya, setelah itu berat, dan yang kedua itu tadi kurang klopnya di hati karena penggarapan spare part yang di luar daripada pabrikan mengenai durability-nya. Nah Mas Bro, durability ataupun ketahanannya. Kemudian untuk kelebihannya itu adalah tadi power meningkat. Kalau masalah yang kecil-kecil yang lainnya atau mungkin apa, itu masalah anak kecil Mas Bro, nggak perlu harus disebutkan satu-satu ya. Itu masalah kecil dan itu masalahnya anak kecil, nggak perlu harus disebutkan satu-satu. Itu bisa ditanggulangin sendiri. Gimana caranya? Oli bocor jelas bisa ditanggulangi. Ada mungkin kopling nggak bisa prei, itu bisa ditanggulangi, atau mungkin powernya kurang maksimal, itu bisa ditanggulangi sendiri Mas Bro. Kalau secara yang paten ya seperti itu tadi. Dan aku rasa juga udah pas banget ya untuk menyampaikan sebuah unek-unek saya pribadi, karena pada dasarnya pengharapan ke 240 itu adalah sebagai unek-unek saya pribadi nih Mas Bro. Saya dulu itu berpikiran kepengen menggarap yang namanya CB biar dia itu larinya kenceng, dan sekarang udah terpenuhi untuk lari tersebut. Dan saya membagikan pengalaman saya buat sobat semua ya, karena CB-nya saya dulu itu larinya nggak kenceng, karena tahu kan CB 100 itu lari paling mentok di 60 km per jam ya, lari cuma di 60 km per jam. Nah kalau ini gimana bang larinya bang? Ini masih kalah dengan Vario karena dia itu memakai 5 speed aja. Nah, harusnya di 6 speed ataupun drive gear yang 22 atau mungkin 23 atau mungkin 24 gitu ya. Itu harusnya kayak gitu biar nafasnya itu lebih panjang untuk mengakomodasi 240 cc. Aku rasa seperti itu aja Mas Bro, untuk sekedar curhat ya curhat mengenai pengalaman aku. Wah, kalau yang namanya orang belum pernah apa ya, menjalani atau belum pernah sampai ke situ kan, dianya itu masih penasaran lah. Kalau udah dipenuhin kayak gini, udah dipenuhin, oh pengennya kayak gini kayak gini kayak gini, udah dipenuhin kan, penasarannya udah hilang nih. Terserah nih habis ini nih, mau distandarin kayak mau dibikin cc-nya lebih kecil kayak, atau mungkin versi orang tua. Mungkin ya, orang tua itu bukan berarti cap botol, itu bukan ya, maksudnya itu adalah versi yang mudah untuk disela ya. Satu, mudah untuk disela. Dua, mudah untuk di starter. Dan yang ketiga, durability-nya ataupun ketahanannya. Kalau masalah BBM boros itu jangan dicurhatin ya, jangan dicurhatin di sini. Mungkin juga Mas Rom mempunyai motor GL atau CB di rumah, bisa diotak-atik ya, sambil kita berbagi mengenai ilmu-ilmu ataupun hanya sekedar share mengenai persebiannya. Karena biasanya kan anak-anak muda gitu ya, sukanya itu oprak-aprek motor CB, GL, Pro Tiger, Neotech, atau mungkin yang punya Yamaha mungkin si Fiction atau mungkin MX gitu ya. Nah mungkin yang punya rongsokan Supra Grand juga ikut-ikutan nih pakai si bore up ya, walaupun motor kecil gitu ya, sekecil. Kalau kita pas buat bore up ataupun menggarapnya, nanti akan mempunyai sensasi tersendiri nih Mas Bro. Saya pun menggarap motor CB ini, saya itu merasa puas gitu loh. Nah, saya nyatakan puas gitu karena saya sudah nggak penasaran lagi gimana sih setelah di bore up gitu. Oh ternyata tenaganya seperti ini, jebolnya CB rasa Tiger gitu. Ya seperti itu
ya seperti itulah tadi ya Mas Surya mengenai curhatan kita kali ini, dan semoga ocehan ini sebagai hiburan semata buat sobat semua, dan sebagai jawaban barangkali yang belum pernah melakukan metode yang semacam ini. Oke, matur suwun yang udah nyimak video ini dari awal hingga akhir video, dan celotehannya yang ngalor ngidul ya. Ya kalau ada manfaatnya bisa diambil, kalau nggak ada manfaatnya silahkan dibuang ya. Oke, see you next time dan wassalamualaikum.